Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my beloved student? I hope you always fine. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah Bunda, hari ini akan menjelaskan tentang kisi-kisi pas 2 bahasa Inggris kelas 8. Materi tesnya ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah present continuous tense, yang kedua degree of comparison atau comparative and superlative degree, yang ketiga past tense, keempat definition and structure of free context, yang kelima meaning short message and notice, keenam using sympathy expression and word should. Langsung saja, untuk poin pertama adalah present continuous tense. Oke, sebelumnya Bunda akan jelaskan dulu verb special for continuous tense. Jadi continuous verbnya ada 3 aturan di sini. Kalau yang keempatnya bisa langsung saja ditambahi dengan ing ya. Sini ada aturan. Aturan pertama adalah dihilangkannya huruf i, drop i, jika kata kerja yang berakhiran dengan huruf e. Huruf e masuk Bunda ya. Contohnya come, jadi coming. Kemudian aturan kedua adalah after konsonan, vowel, konsonan ya. Jadi konsonan itu contohnya kata selain huruf vokal. Selain a, i, u, e, o itu disebut dengan konsonan ya. Nah, dia ini ada tiga kata, yaitu yang pertama adalah konsonan, vowel, konsonan. Contohnya sit, S-nya konsonan, I-nya itu vowel, dan T-nya itu konsonan lagi. Jadi dia berubah menjadi sitting ya, didabelkan di akhir konsonannya. Konsonan di akhir itu didabelkan. Kemudian ketiga yaitu yang berakhiran dengan huruf ie ya, kata yang berakhiran dengan huruf ie, dia dihilangkan ie-nya dan diganti dengan y atau y. Jadi contohnya lie, jadi lying. Nah, selain dari aturan 3 poin itu, bisa langsung ditambahkan dengan huruf ing saja. Contohnya play, jadi playing. Oke, di sini present continuous sama aja dengan tes-tes yang lain. Ada 3 bentuk kalimatnya. Yang pertama ada afirmatif atau positif, yang kedua negatif form, ketiga integratif atau question form. Untuk to be-nya ini sama saja ya dengan present continuous. Ini present continuous ya, sorry. To be-nya sama aja dengan present tense. M itu khusus untuk subjek I. Kalau R itu you, we, they, plural. Ya, subjeknya you, we, they, plural. Untuk is itu she, he, it, dan singular. Contohnya I am playing, you are playing, he is playing. Nah, untuk negative formnya ini sama saja, cuma ditambahkan kata not ya. Contohnya I am not atau am not playing. Terus you are not atau you aren't playing. Kemudian he is not atau he isn't playing. Itu untuk singkatannya, bisa dilihat di layarnya. Kalau bentuk disingkat are not dan is not itu seperti itu. Jadi aren't, isn't. Kalau untuk am ini tidak bisa jadi am not, nggak bisa, tapi am not. Jadi bukan not nggak bisa dirubah. Oke, langsung saja. Bentuk ketiga yaitu interrogative atau question. Dia kalau untuk I, ingat ya, kalau untuk subjek I, ketika dia positif dan negatif untuk subjek I, dia berubah di interrogatif, dia merubah jadi are you. Ingat, perhatikan, dia tidak amnesia ya, bukan am I, who am I, siapa saya. Dia nggak amnesia, jadi dia diganti dengan kata are you playing. Perubahan kata kalimat khusus untuk subjek I, dia berubah jadi are you
Are you playing? Is he playing? Ya, benar. Selanjutnya, fungsi dari present continuous ini digunakan untuk menyatakan seseorang apa yang sedang dilakukan oleh seseorang, ya. Untuk menyatakan atau menggambarkan apa yang sedang dilakukan oleh seseorang atau apa yang sedang terjadi saat ini, at this moment. Oke, untuk sinyal wordnya bisa ditambahkan adverbnya bisa ditambahkan dengan at the moment, today, tonight, now, right now, listen atau look, ya. Itu sinyal wordnya. Selanjutnya, poin selanjutnya itu degree of comparison atau yang biasa kita kenal dengan comparative and superlative degree. Fungsinya ini kalau komparatif untuk menyatakan dua hal, yang membandingkan dua hal. Kalau superlatif itu paling atau tidak ada bandingannya, jadi cuma satu-satunya, ya. Contohnya, the dog is faster than the elephant. Jadi anjing berlari lebih cepat daripada gajah. Benar. Kemudian untuk menyatakan yang paling cepat di antara semua hewan itu, the horse is the faster. Jadi kuda itu paling cepat. Kuda itu paling cepat, ya. Jadi tidak ada bandingannya. Oke, kemudian lanjut. Bunda akan jelasin tentang perubahan adjektifnya, ya. Di sini kita menggunakan kata adjektif. Contohnya fast, yang oke, untuk poin pertama itu untuk one syllable. One syllable. Syllable itu suku kata, ya. Jadi contohnya membaca, tiga suku kata. Kalau untuk bahasa Inggris itu fast itu satu suku kata, happy dua suku kata, famous tiga suku kata. Perubahannya itu untuk one syllable fast jadi faster, kemudian superlatifnya fastest, ya. Dia ditambahkan dengan er atau es saja di belakangnya. Untuk one syllable endingan yang berakhiran dengan huruf contohnya nice, strength, dia langsung ditambahkan dengan huruf r, jadi e-nya dihilangkan, ya. Jadi nicer, the nice. Selanjutnya one syllable konsonan plus short vowel plus konsonan atau konsonan vowel konsonan. Contohnya big, hot. Nah, dia langsung berubah jadi bigger. Di akhirnya dia didobelkan, ya. Konsonan akhirnya kata konsonan huruf, ya benar, ya. Huruf konsonan akhirnya didabelkan. Jadi bigger atau the biggest. Ingat, untuk superlatif dia wajib ditambahkan dengan huruf the di situ, ya. Kemudian poin keempat, dua syllable yang berakhiran dengan huruf y. Contohnya happy, crazy. Ya, di sini y-nya dihilangkan dan diganti dengan huruf ier atau ies. Contohnya happy, happier, the happiest. Poin selanjutnya itu dua atau lebih syllable atau suku kata. Dua atau lebih suku kata. Contoh famous, beautiful. Beautiful tiga suku kata. Famous dua suku kata. Jadi dua suku kata yang tertentu saja, ya. Ini yang untuk poin yang two syllable ending in y itu huruf y-nya. Kalau yang ini selain dari huruf y, ya. Dua suku kata selain yang berakhiran dengan huruf y. Itu langsung saja ditambah dengan more atau the most, ya. Dia selalu menggunakan kata the di situ, ya, untuk superlatif. Jadi famous, more famous, the most famous. Nah, selain dari poin-poin yang di atas tersebut, ini ada beberapa adjektif yang perubahannya sudah ditentukan. Contohnya good menjadi better, kemudian superlatifnya the best, bad, worse, dan worse, ya. Oke, selanjutnya Bunda akan jelasin tentang
past tense. Past tense ini digunakan untuk menyatakan kalimat lampau atau menjelaskan yang sudah lengkap ya, aksi yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi, atau mengekspresikan tentang kebiasaan di masa lalu. Ya benar, dia mengekspresikan seperti itu. Jadi yang sudah terjadi ya, atau yang sudah lengkap. Terus juga menceritakan tentang masa lalu. Yang ketiga itu kebiasaan di masa lalu. Itu fungsinya untuk past simple tense atau past tense ya. Di sini ada dua bentuk ya untuk past tense yang menggunakan to be dan verb atau kerja. To be-nya untuk past tense itu was sama were. Kalau untuk jenis kalimatnya sama saja, ada afirmatif atau positive form, negative form atau negative sentence, kemudian question atau interrogative sentence. Ya, sama saja kayak tenses lainnya, ada 3 bentuk kalimatnya seperti itu. Oke, Bunda langsung saja jelasi tentang yang menggunakan to be. Nah, to be di sini ada was sama were. Dia tergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, she, he, it singular, dia menggunakan to be was. Ingat ya. To be was digunakan untuk subjek I, she, he, it atau singular. Singular tuh satu orang ya, atau satu benda. Kemudian untuk to be were, dia untuk subjek you, we, they, plural. You, we, they, plural. Ingat ya. You, we, they, plural. Untuk perubahan. Oke. Selanjutnya kata kerja. Kalau yang tadi positifnya, negatif dan interrogatifnya dia langsung berubah saja ya. Contoh di sini, they were friends. They were friends. Ya, mereka semua adalah teman saya. Negatifnya dia berubah jadi they weren't atau were not friends. Questionnya Oke, itu ada kesalahan ya di situ. Untuk contoh yang di atas itu dia berubah jadi were they friend. Dia pakai question. Kemudian untuk kata kerjanya, subjek plus kata kerja past tense. Oke, Bunda akan jelasin dulu ya untuk past tense-nya. Bisa dilihat kata kerjanya. Ya, nanti Bunda jelaskan di poin selanjutnya. Sama saja ada positif, negatif, dan interrogative atau question sentence. Contohnya di situ adalah she worked yesterday. She didn't work yesterday. Untuk questionnya dia berubah jadi tambah did ya. Ingat di sini untuk kata kerjanya bukan pakai do atau does, tapi pakai did semuanya. Baik mau subjek I, you, we, they, she, he, it, dia menggunakan to be did di sini. Ya, bukan do atau does ya, tapi did. Jadi she didn't work yesterday untuk negatifnya, dan untuk questionnya did she work yesterday. Untuk sinyal wordnya untuk menunjukkan kalimat past tense itu biasanya menggunakan yesterday, last night, last week, last Sunday, ada last-lastnya, atau ago ya, menunjukkan bentuk lampau. Selanjutnya yaitu past verb. Nah, di sini spesial untuk past tense ini Bunda akan jelasin tentang past verbnya. Perhatikan ya anak-anak. Kata yang berakhiran dengan huruf di situ langsung ditambahkan d. Contohnya live, lived ya. Ya gitu ya. Di akhirnya dibaca live, lived.
Selanjutnya ending in vowel plus y at ed ya, langsung aja. Yang berakhiran dengan huruf y ditambahkan langsung huruf ed. Contohnya stay jadi state, play jadi played. Poin ketiga, yang berakhiran dengan huruf konsonan plus di belakangnya ada huruf y. Dia berubah, y-nya itu berubah jadi i dan ditambahkan dengan ed. Jadi try jadi tried, carry jadi carried. Selanjutnya poin keempat yaitu satu suku kata itu ada vowel dan berakhiran dengan single konsonan. Dia didabelkan di akhirnya dan ditambahkan dengan ed. Ya, didabelkan konsonannya dan ditambah dengan ed. Contohnya not atau rip, dia menjadi nodded dan rip. Ya, repeat. Poin selanjutnya two syllable stress atau tekanan ya, stress itu tekanan di syllable kedua. Jadi ada penekanan di suku kata kedua. Contohnya prefer atau commit. Nah, mitnya itu yang terjadi stres atau terjadi tekanannya. Jadi dia di akhirnya konsonannya itu didabelkan kemudian ditambah dengan ed. Contohnya commit jadi committed, prefer jadi preferred. Oke, selanjutnya Bunda akan jelasin tentang definition and structure of free context. Oke. Tujuannya atau fungsi dari konteks adalah untuk menceritakan kembali beberapa kejadian di masa lalu ya. Atau sebuah kejadian di masa lalu. Jadi menceritakan kembali pengalaman yang sudah terjadi. Kemudian general structure-nya menggunakan orientation dan series of event sequence in the time. Oke, orientasi tadi yaitu tentang pedoman. Jadi cerita ini didasarkan oleh sesuatu hal ya. Kejadiannya bisa fakta ya, kejadiannya itu fakta, kemudian juga ceritanya itu runtun ya, dari pertama sampai kedua itu runtun berkaitan dengan hal yang terjadi ya, benar-benar hal yang terjadi dan runtun. Kemudian general language features-nya itu adalah keterangan waktunya yang berhubungan dengan kejadian itu, waktunya kapan. Kemudian bahasanya itu mendeskripsikan, menjelaskan, menggambarkan. Kemudian karena tadi retell berarti dia menggunakan past tense ya, menggunakan bentuk masa lampau karena menceritakan kembali. Kemudian di teks tersebut itu terdapat 5W1H yaitu where, di mana, kapan terjadinya, siapa orangnya, bagaimana, dan lain-lainnya. 5W1H-nya dipakai. Oke, kita contohnya recount-nya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa recount itu adalah menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa bagian dari teks itu ya. Yang pertama adalah title, itu judulnya. Kemudian orientasinya bisa dijadikan kayak tulisan kapan waktunya, kejadian tersebut bersama dengan siapa. Itu bisa dituliskan di bagian orientasi. Eventnya itu kejadiannya runtun ya tadi, mulai dari awal, kedua, ketiga, dan lain-lain. Kejadiannya runtun. Kemudian akhirnya itu adalah endingnya perasaan kita tentang kejadian itu ya. Jadi kejadian ini kan nyata nih, apa yang kita rasakan. Misalnya kita jalan-jalan dengan teman, yang kita rasakan adalah senang, bahagia, terus juga merasa happy,
dan juga enjoy, merasa seperti itu pengalaman yang sangat menakjubkan buat kita, amazing, dan lain-lain. Itu kita ungkapkan di akhir teks. Untuk poin kedua adalah short message and notice. Di sini adalah pesan singkat dan pengumuman. Definition and structure. Oke, pertama dulu Bunda jelasi tentang short message ya, pesan. Definisi pesan itu adalah sebuah tipe teks ya yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan, untuk mengirim pesan yang penting kepada orang lain. Fungsinya itu tadi ya, mengirimkan pesan yang penting kepada orang lain, dan karakteristiknya itu, ciri-cirinya, tujuannya ke siapa, ditujukan untuk siapa, itu jelas. Terus juga singkat, maksudnya tidak bertele-tele ya, apa aja, misalnya mengirimkan untuk anaknya, misalnya jangan lupa makan, makanan ada di meja, nah seperti itu. Jadi pesannya itu sangat singkat. Terus juga instruksinya, kalau misalnya menyuruh untuk makan makanannya di meja, makan makanan di meja, jangan sampai tidak dihabiskan. Jadi seperti itu. Jadi pesannya singkat dan instruksinya juga jelas ya. Contohnya di situ ada my dear Sally. Oke, kesayangan saya Sally. Before going to the English course, please have your lunch. Don't forget to bring money on the desk. Sebelum kamu pergi ke kursus bahasa Inggris, tolong habiskan dulu makan siangmu, dan jangan lupa untuk membawa uang di meja yang diletakkan di atas meja. Jadi pesannya singkat dan instruksinya juga jelas dan ditujukannya juga jelas kepada Sally ya. Oke. Selanjutnya yaitu tentang definition and structure of the notice. Notice ini pengumuman ya. Sedikit bisa lebih formal ataupun juga tidak formal ya. Jadi bisa dua, bisa formal atau tidak formal. Definisinya itu biasanya ditulis di sebuah papan ya, atau diletakkan di sebuah papan atau kertas yang mengandung isi informasi atau peringatan atau juga instruksi. Fungsinya ada 4 di situ, functionnya. Prohibition itu larangan. Jadi bisa berupa larangan ya, ditujukan untuk orang tidak boleh melakukan sesuatu hal. Caution itu peringatan. Terus guides, peringatan hati-hati jangan sampai ini, atau hati-hati lantainya basah sehingga buat kalian bisa terjatuh, bisa seperti itu ya. Kemudian guidance itu berarti petunjuk ya, panduan. Jangan matikan lampu misalnya kayak itu, atau juga hati-hati listrik tegangan tinggi, seperti itu. Panduan ya, jadi kalian dipadu untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian informasi berupa informasi pengumuman, bisa juga informasi pengumuman yang bisa berguna untuk orang lain. Oke, di situ ada contohnya ya, langsung aja. Contoh comment itu keep the door closed. Ada cautionnya. Caution itu wet floor, lantai basah. Caution, peringatan lantai basah. Terus informasi for staff only. Jadi biasanya itu ditulis di pintu ya, hanya untuk staff. Jadi yang lain tidak boleh masuk. Selanjutnya ada prohibition no smoking ya. Contohnya prohibition tadi no smoking, kemudian warning itu peringatan, keep out of children race. Jadi
perhatian. Warning, keep out of children range. Dilarang masuk untuk anak-anak ya. Warning, perhatian. Dilarang masuk untuk jangkauan anak-anak. Mungkin di situ ada berbahaya ya, seperti listrik atau juga gas panas atau ada suatu hal yang berbahaya untuk anak-anak. Nah, karakternya ini kata-katanya singkat, terus tulisannya itu jelas ya. Tulisannya itu bisa dibaca, kemudian tulisannya itu ditempatkan di papan pengumuman. Kemudian genre structure-nya tadi itu attention gathers, terus information and closure. Jadi informasinya itu menangkap perhatian orang lain ya, memberikan perhatian orang lain. Maksudnya informasinya itu dapat memberi perhatian ke orang lain gitu. Kemudian berupa informasi dan juga itu ada penutupnya. Jadi apa yang harus kalian lakukan gitu, di informasi tersebut. Terus bahasanya, language feature-nya itu adalah menggunakan kalimat perintah, imperative sentence, kemudian pernyataan, juga bisa berupa pernyataan, deklaratif, kemudian tidak memerlukan waktu ya, tidak memerlukan waktu misalnya hari ini atau besok gitu. Jadi dia tidak membutuhkan. Terus bahasanya itu bisa digunakan untuk bahasa tulisan dan bahasa bicara ya, baik verbal ataupun non-verbal. Terus contoh-contohnya tadi sudah disebutkan ya, beberapa contoh seperti comment, caution, information, prohibition, warning. Oke, insyaallah sudah jelas ya. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentarnya. Ini ibaratnya informasi saja sedikit tentang perbedaan antara short message and notice. Untuk materi ujiannya ini langsung aja ya, Bunda kan nggak pernah nanya apa karakternya ataupun bahasanya bagaimana, apa yang digunakan, apa definisinya, tidak ya. Yang nanti diujikan itu adalah contoh, nanti Bunda kasih contoh, terus menangkap makna dari message, short message, and notice-nya. Itu aja sih kalau untuk ujiannya. Oke, baiklah, selanjutnya itu kita bahas tentang using sympathy expression and word show. Jadi ada ekspresi simpati ya, empati, berempati, merasakan ya. Definition of sympathy expression: when you hear someone is hurt or sad, express your sympathy with the following expression. Jadi ketika kamu mendengar seseorang yang sedang terluka atau sedih, ya kalian mengekspresikan simpati kalian. Seperti contoh seperti ini ya di bawah ya. The expression to show sympathy, for example, are you sure you're okay? Is any the matter? Apakah kamu baik-baik saja? Itu samanya artinya. Kita menanyakan tentang perasaan seseorang atau hal yang dialami oleh mereka, yang dirasakan oleh mereka. Apa sakit, sedih, dan lain-lain. Kemudian responnya itu I'm alright, thank you. Saya baik-baik saja, I'm okay, thanks. Dan lain-lain. Bisa lihat contohnya di bawah itu. Selanjutnya kata should. Word should itu berarti sebaiknya, meaningnya itu sebaiknya, seharusnya, semestinya. Nah, di sini fungsinya auxiliary should ini bisa digunakan untuk menyatakan saran atau opini. Contohnya, you should go to the doctor.
you should go to the doctor, atau juga you should tidy up your bed. Contoh misalnya, I'm headache, saya sakit kepala. Nah, terus kita bilang you should go to the doctor. You should go to the doctor. Tuh, misalnya, if you hungry, apa yang harus kalian lakukan coba? If you're hungry, you should go to the canteen. Ya benar. Jika kamu lapar, hungry ya, lapar, kalian harus pergi ke kantin gitu untuk makan kan. Dan kemudian digunakan juga untuk menyatakan kemungkinan ya. Mungkin, baru menebak ya berarti. He should be here soon. Dia semestinya di sini sekarang gitu. Atau dia mungkin akan di sini segera gitu. Jadi kemungkinannya dia mungkin di sini segera. Dia mungkin akan datang ke sini segera. Itu aja yang bisa Bunda sampaikan. Semoga apa yang Bunda jelaskan bisa berguna untuk kita semua. Dan semoga Bunda doakan ujian PAS 2-nya untuk kelas 8 pelajaran bahasa Inggris berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, I think that's all I could tell you for this time being. Thank you very much for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, my student. I love the student. Islamic Fatona. Islamic Junior High School. Of Fatona, Palembang. See you.